Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran matematika untuk kelas 10 Senin 13 April 2026. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang barisan aritmatika. Sekarang kita akan belajar tentang barisan geometri. Untuk memahami apa itu barisan geometri, coba siapkan kertas berbentuk persegi panjang. Lalu ayo kita bereksplorasi melipat kertas beberapa kali. Jika kertas tersebut dilipat sebanyak 1 kali, kita coba melipat kertas tersebut menjadi satu kali lipatan. Seperti pada gambar 2.4, maka kertas akan terbagi menjadi 2 bagian sama besar. Lanjutkan melipat kertas sebanyak beberapa kali, lalu tuliskan jumlah bagian sama besar yang berbentuk pada tabel 2.2. Di sini ada tabel titik 2 tentang jumlah lipatan kertas dan bagian sama besar yang terbentuk. Jadi setelah kita coba untuk melipat kertas beberapa kali, maka dapat diketahui sebagai berikut. Jadi untuk 1 kali lipatan itu ada 2 bagian yang sama besar. Jadi kalau kita 1 kali lipat itu dapat 2 bagian yang sama besar. Kemudian jika kita lipat lagi yang kedua kalinya, melanjutkan lipatan sebelumnya, maka menjadi 4 bagian. Jadi setelah kita lipat lagi 2 kali kita lipat, itu menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian kita lipat lagi yang ketiga kalinya, kita lipat lagi menjadi 8 bagian sama besar. Dan keempat kali menjadi 16 bagian sama besar, ya. Kemudian dari eksplorasi melipat kertas tadi, kita dapat mengetahui bahwa pertama di sini ada permasalahan. Apakah banyak bagian yang sama besar pada lipatan kertas membentuk barisan bilangan? Ya. Di situ kita dapat menyebutnya dengan barisan bilangan karena memiliki pola tertentu. Tadi 1 kali lipatan menjadi 2 bagian, 2 kali lipatan menjadi 4 bagian, 3 lipatan menjadi 8 bagian, dan 4 kali lipatan menjadi 16 bagian. Aturan apa yang terdapat pada barisan bilangan tersebut? Aturannya adalah memiliki pola tertentu dengan beda yang teratur. Operasi hitung apa yang ada di antara suku-suku pada bilangan di atas. Di sini untuk mengetahui operasi hitung apa yang ada di antara suku-suku pada bilangan di atas, kita dapat mengetahui dengan berikut pola ini. Ada dari 2 lipatan, ya kan, tadi 1 kali lipatan menjadi 2 bagian, terus 2 kali lipatan di sini ada angka 4 menjadi 4 bagian, kemudian 3 kali lipatan menjadi 8 bagian, kemudian selanjutnya adalah 4 kali lipatannya menjadi 16. Jadi untuk angka atau bilangan yang di atas itu adalah 2, 4, 8, dan 16. Untuk menghasilkan pola tersebut, maka setiap suku itu dikali dengan 2. Coba ya, 2 dikali 2 hasilnya 4. Itu betul. Kemudian 4-nya dikali 2, 8. Kemudian 8-nya dikali 2 menjadi 16. Maka terbentuklah suku-suku pada barisan berikut. Jadi setiap suku dikali sama besar menghasilkan bilangan tersebut. Itu juga menjadi aturan yang terdapat pada barisan bilangan. Kemudian ayo kita amati rasio antara 2 suku yang berdekatan. Jadi dengan cara sebagai berikut jadi U2, suku kedua tadi adalah 4, dan suku pertamanya adalah 2. Jadi suku pertama dibagi suku kedua dibagi suku pertama, 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian suku ketiga dibagi suku kedua, suku ketiga tadi 8, suku keduanya 4. 8 dibagi 4 adalah 2, juga 2. Kemudian suku keempat dibagi suku ketiga. Jadi untuk pola rasio ini
sukunya yang berdekatan yang dibagi. Jadi misalnya suku ke-7 dibaginya dengan suku ke-6, suku ke-10 dibaginya dengan suku yang sebelumnya suku 9. Kemudian ini di sini ada suku ke-4 dibagi suku ke-3, suku ke-4 tadi 16 dibagi suku ke-3-nya 8, 16 dibagi 8 sama dengan 2. Jadi untuk pola rasio itu adalah 2. Jadi setiap rasio, setiap suku yang bertambah itu selalu dikalikan dengan 2. Apakah rasio antara dua suku yang berdekatan selalu sama? Ya, seperti sebelumnya bahwa setiap rasio di antara dua suku yang berdekatan itu selalu tetap sama atau disebut dengan barisan geometri. Jadi yang disebut dengan barisan geometri adalah bilangan-bilangan atau rasio yang membentuk dari suku 1 ke suku 2, suku 2 ke suku 3, suku 3 ke suku 4 kan tadi sama, yakni selalu dikali 2. Yang dikali 2 dikali 2 dikali 2 itu disebut dengan barisan geometri. Rasio pada barisan geometri bisa kita lambangkan dengan R. Jadi R di sini itu menandakan dengan atau lambang dari rasio. Seperti yang telah kita bahas tadi, untuk mencari rasio dapat membagi dua suku yang berurutan. Jadi harus yang berurutan. Misalnya tadi 10 dibagi rasio ke-9, rasio suku ke-10 dibagi dengan suku ke-9, suku ke-20 dibaginya dengan suku berapa? Suku ke-19 yang sebelumnya. Tidak boleh misalnya suku ke-5 dibagi dengan suku ke-2, itu tidak boleh. Kemudian harus suku yang berdekatan atau suku sebelumnya. Misalnya tadi 8 dibagi dengan 7, begitu. Dengan demikian dapat dituliskan sebagai berikut. R sama dengan rasio sama dengan suku ke-2 dibagi suku ke-1, atau R sama dengan suku ke-3 dibagi suku ke-2, atau juga bisa dengan suku ke-4 dibagi suku ke-3 dan seterusnya. Jadi secara umum rasio pada barisan geometri dapat dinyatakan dengan rasio sama dengan suku yang ditentukan. Misalnya suku N itu suku yang ditentukan bisa 20 per suku N dikurang 1. Jadi suku yang di atas dikurang 1. Jadi atau suku sebelumnya. Misalnya tadi suku ke-2 dikurang suku ke-1. Suku ke-8 dibagi menjadi suku 8 kurang 1 ya kan suku ke-7. Begitu, harus yang berurutan. Kemudian di sini ada contoh dengan barisan geometri sebagai berikut. Dari angka 2, kemudian 6, kemudian 18 dan seterusnya titik. Maka tentukanlah suku pertama. Di sini terlihat bahwa suku pertamanya adalah 2. Jadi suku pertama sama dengan 2. Kemudian tentukan rasio pada barisan berikut. Rasio tadi kita bisa membagi dengan suku yang berdekatan. Bisa dari suku ke-2 dibagi suku ke-1. Jadi rasio sama dengan suku ke-2 dibagi suku ke-1, atau di sini suku ke-2-nya 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Atau bisa kita dengan suku ke-3 dibagi suku ke-2, suku ke-3 dibagi suku ke-2, suku ke-3-nya 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi rasio pada barisan ini adalah 3. Jadi untuk rasio boleh ya bebas, asal tadi menggunakan suku yang berdekatan. Seperti pada contoh ini rasionya diambil dari suku ke-2 dibagi suku pertama, suku ke-3 dibagi suku ke-2. Bukan suku ke-3 dibagi suku ke-1, tentu tidak seperti itu ya. Kemudian di sini lembar tugas. Di sini ada bilangan dari 4, terus 16, terus 64 dengan soal sebagai berikut. Seperti contoh, tentukan suku pertama. Jadi berapa suku pertama yang ada pada barisan berikut?
Kemudian tentukan rasio yang ada ya. Jadi soalnya sama seperti contoh, suku pertamanya berapa dan rasionya berapa. Semoga bisa menjawab dan bisa dipahami. Sampai sini dulu pelajaran matematika kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Terima kasih.